sobat bola sekalian, situasi papan atas gak berubah banyak, Persib lebaran di puncak. Jadi setelah pekan yang cukup menegangkan dan ditunggu-tunggu oleh semua pecinta sepak bola Indonesia, pada akhirnya situasi antara Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta malah gak berubah. Karena ketiga tim itu sama-sama dapat hasil imbang, buat Persib bisa dibilang hasil ini masih menguntungkan karena mereka di laga kemarin main tandang, kemudian lawan salah satu tim terkuat yaitu Borneo FC, maka 1 poin bisa dibilang jadi hasil yang cukup oke karena setidaknya mereka masih menjaga jarak yang sama dengan para pesaingnya. Sedangkan Borneo FC masih oke tapi ada ruginya dikit. Oke-nya karena mereka bisa menahan tim terkuat di Super League musim ini, dan ruginya ya mereka jadi kehilangan 2 poin tambahan di laga kandang yang harusnya bisa lebih dimaksimalkan. Sedangkan buat Persija Jakarta, sorry to say, kayaknya mereka lebih banyak dapat rugi daripada untung. Karena lawan mereka kemarin adalah Dewa United yang dalam beberapa laga terakhir performanya angin-anginan. Kemudian mereka juga diuntungkan dengan main kandang di JIS, tapi mereka malah cuma dapat hasil imbang. Ditambah lagi mereka juga gagal penalti di menit akhir kan. Jadi lengkap sudah kerugian yang diterima oleh Persija Jakarta di pekan tunda kemarin. Tapi meskipun gak mengubah situasi papan atas klasemen, hasil dari top 3 klub papan atas kemarin nyatanya cukup berpengaruh terhadap situasi persaingan mereka menuju gelar juara. Khususnya terhadap probabilitas untuk Persib Bandung bisa angkat piala di musim ini. Karena nyatanya sekarang Persib justru punya kans yang jauh lebih besar dibanding 2 klub lainnya. Maka dari itu, di video ini gue mau ngajak kalian buat kita bahas tentang situasi persaingan terbaru antara Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta menuju gelar juara. Pokoknya semuanya bakal kita bahas di sini. Maka dari itu pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gue Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi kalau kita lihat probabilitas juara paling besar di antara ketiga tim ini, tentunya gak lain dan gak bukan adalah Persib Bandung. Kenapa Persib? Kenapa Bandung? Nah, mari kita bahas satu persatu alasan yang bikin Persib punya peluang paling besar. Pokoknya alasan yang terakhir nanti gue pastiin itu jadi alasan yang bakal paling berpengaruh. Langsung aja, yang pertama tentunya adalah jarak poin. Ini adalah alasan paling fundamental dan yang paling masuk akal dari semuanya. Bahwa dengan sekarang Persib yang masih unggul 4 poin atas Borneo dan 6 poin atas Persija, itu udah jadi jarak yang cukup signifikan dan ideal buat bikin mereka ada di situasi yang aman. Ditambah lagi sekarang mereka situasinya udah resmi unggul head to head atas Borneo FC. Karena di putaran pertama, mereka menang 3-1 dan putaran kedua imbang 1-1. Maka jika seandainya Borneo FC bisa ngejar Persib dan poinnya sama, itu gak cukup buat mereka bisa nyalip Persib Bandung. Gak peduli mau Borneo FC unggul selisih gol berapapun, karena yang dihitung setelah poin adalah rekor head to head kedua tim. Artinya, perjuangan Borneo FC buat nyalip Persib jadi sedikit lebih berat. Karena satu-satunya cara buat mereka bisa nyalip Persib, ya mau gak mau harus nyalip jumlah poinnya. Minimal mereka harus berharap Persib kalah 2 kali dan mereka menang di 2 laga tersebut. Itu Borneo FC. Borneo aja udah sesulit itu, apalagi Persija yang selisih poinnya 6 dan situasinya juga sama ketika putaran pertama mereka kalah head to head. Jelas situasi tersebut jadi makin gak mudah lagi buat mereka mengejar Persib Bandung. Kemudian yang kedua adalah mental juara Persib sangat terlihat. Di musim ini Persib rasanya udah jadi klub yang another level dibanding klub Super League lainnya. Bisa kita lihat dari pertandingan melawan Borneo FC kemarin. Di laga itu padahal Persib dapat banyak tekanan, stadion segeri full house. Borneo juga lagi ada dalam motivasi yang tinggi-tingginya setelah sebelumnya mereka mampu menang besar atas Persebaya Surabaya dengan skor 5-1. Tapi di laga kemarin, Persib Bandung sama sekali gak terlihat tertekan. Mereka bisa tetap fokus sama permainan. Mereka fokus buat menciptakan permainan sesuai dengan sistem mereka sendiri. Yang impact-nya, mereka setidaknya masih bisa mencuri poin dan jaga jarak klasemen. Maka hal tersebut jelas jadi sesuatu yang sangat penting buat Persib. Karena dari situ kita bisa lihat bahwa mental juara mereka benar-benar nyata. Karena biasanya gini Pak, biasanya tim yang mental juaranya belum terbentuk, ketika situasi krusial kayak sekarang, pasti ada aja keplesetnya. Misal mereka lebih gugup ketika bertanding, sedangkan hal itu gak berlaku buat Persib sekarang. Mau tekanan sebesar apapun, kayaknya Persib gak nganggep itu sebagai suatu hal yang bisa bikin mereka hilang fokus. Karena mereka kayak, ya udah biasa aja. Bahkan dengan apa yang ditunjukkan Persib lawan Borneo kemarin, itu cukup bikin manajer Borneo FC Dandri Dauri terpukau. Khususnya dia salut banget ngelihat kualitas Boyan Hodak. Kenapa salut? Pertama,
karena taktiknya, kedua karena effort dan semangat juang yang ditujukan sama Boyan Hodak di pinggir lapangan. Khususnya yang kedua ini, ternyata hal itu ada sedikit pengaruh terhadap kepercayaan diri lawan karena mereka ngelihat, wah Boyan Hodak nih serem banget ya, dia jago banget ya. Alhasil hal itu bisa bikin lawan jadi ngerasa nggak terlalu percaya diri. Yang hal tersebut kemungkinan bisa aja berpengaruh sama permainan di lapangan. Dan di situ yang bisa bicara banyak adalah mental. Siapa yang mentalnya nggak kuat, maka siap-siap mereka bakal terlempar dari persaingan gelar juara di musim sekarang. Ketiga, konsistensi Persib jadi yang paling stabil. Nah, ini juga menarik karena dalam 5 laga terakhir, Borneo FC cuma dapat 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Kemudian Persija, mereka dapat 3 kali menang, 2 kali imbang, tapi ruginya Persija adalah 2 laga yang imbang ini merupakan 2 laga home yang krusial yang harusnya mereka bisa memangkas jarak dengan Persib, tapi kesempatan itu malah mereka sia-siakan gitu aja. Dan Persib Bandung, hasil di 5 laga terakhirnya sama kayak Persija, 3 kali menang, 2 kali imbang, tapi bedanya Persib imbang di laga away dan di laga yang sifatnya big match. Jadi ruginya mereka gak rugi-rugi amat karena hasil imbang yang mereka dapat itu udah sangat worth it buat mereka. Maka di sini bisa kita lihat bahwa yang paling stabil dari segi performa, khususnya dalam 5 laga terakhir di situasi yang sekrusial ini adalah Persib Bandung. Bahkan bukti penguat lainnya adalah statistik yang Persib torehkan sampai pekan ke-25 ini. Mereka berhasil cetak 43 gol, cuma 14 kali kebobolan, dan punya selisih 29 gol. Selisih yang terbanyak. Dan ini jadi statistik terbaik yang ada di Super League musim ini. Dan kuncinya yang bikin mereka jadi sangat stabil adalah kokohnya lini pertahanan. Berkali-kali gua bilang bahwa keputusan underrated pelatih dan manajemen yang paling jenius di musim ini adalah keputusan Boyan Hodak dan Persib Bandung. Yang di saat klub lain lebih memilih untuk mempertajam lini serangnya supaya mereka bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya. Tapi di sini Boyan Hodak dan Persib justru mengambil langkah yang beda dari keumuman klub lain, yaitu dengan memperkuat lini pertahanan. Dan faktanya Pak, bahwa tim yang punya pertahanan terbaik biasanya punya probabilitas yang lebih tinggi untuk bisa stabil dalam perburuan gelar. Alasannya sederhana, karena mereka jarang kalah. Jangankan kalah, lawan bisa cetak gol aja susahnya minta ampun Pak. Dan ketika sebuah tim jarang mengalami kekalahan atau bahkan jarang kebobolan, otomatis mental dan semangat juang mereka bisa lebih terjaga. Sehingga dalam kondisi yang krusial kayak sekarang, mereka bisa ada satu langkah lebih unggul dibanding para pesaingnya dari segi mental dan fokus permainan. Maka ketika mental dan fokus bisa terjaga, otomatis sangat wajar kalau Persib Bandung di sisa musim ini berpotensi buat jadi tim yang paling konsisten untuk menyelesaikan kompetisi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, yaitu rasa pesimis yang udah mulai muncul. Seperti yang gue bilang di awal bahwa alasan yang terakhir ini bisa dibilang jadi alasan yang paling berpengaruh terhadap persaingan gelar juara. Khususnya dalam memuluskan langkah Persib Bandung untuk mereka bisa tetap ada di posisi puncak. Karena ternyata sekarang dengan situasi dan kondisi yang ada, udah mulai ada beberapa pihak yang ngerasa pesimis dan menyisakan ruang ikhlas untuk melihat Persib angkat piala di akhir musim nanti. Gue gak bilang semuanya, tapi sebagian itu ada. Bisa kalian lihat sendiri di kolom komentar postingan-postingan klub atau fanbase-nya masing-masing, itu udah ada yang ngerasa kayak gitu, Pak. Mungkin pengaruhnya gak langsung terjadi, tapi jika kondisi ini terus-menerus terjadi, jika gak ada perubahan, maka secara gak langsung pasti bakal berpengaruh juga sama performa tim di lapangan. Kalau untuk Borneo FC, mungkin mereka bisa dibilang ada dalam situasi yang lebih santai karena kondisinya mereka punya jarak yang lebih dekat sama Persib dan tekanannya itu gak terlalu besar. Walaupun Pusamania pasti nuntut Borneo buat jadi juara karena siapa yang gak mau jadi juara kan? Tapi tekanannya gak terlalu besar. Sedangkan Persija, nah ini mereka ada dalam tekanan yang jauh lebih besar. Karena mereka punya basis fans yang lebih besar daripada Borneo, dan pada dasarnya, tekanan yang terjadi bukan hanya tekanan untuk Persija bisa jadi juara, tapi ada juga tekanan yang timbul gara-gara rivalitas. Mengingat rivalitas mereka dengan Persib itu sangat tinggi, maka mereka pasti ada perasaan gak rela kalau harus Persib yang jadi juaranya. Dan saat ini, dengan situasi Persija yang mainnya udah mulai agak goyang, dengan mereka yang sering menyia-nyiakan kesempatan, ternyata membuat sebagian fansnya itu ngerasa jadi pesimis, yang kalau hal tersebut dibiarkan, maka berpotensi mengganggu stabilitas serta fokus Persija dalam persaingan gelar juara. Dan dampaknya yang diuntungkan tentu Persib, karena bisa dibilang mereka pasti bakal makin ada di atas angin. Jadi itu penjelasan tentang situasi dan alasan yang berpengaruh terhadap persaingan gelar juara antara Persija Jakarta, Borneo FC, dan juga Persib Bandung.
Tapi meski begitu, peluang juara tentunya masih belum pasti 100%, masih ada 9 pertandingan, dan di 9 pertandingan itu semuanya bisa terjadi. Borneo masih sangat berbahaya, Persija juga masih punya potensi untuk meledak. Maka nantinya yang menentukan bukan cuma permainan dan taktik di lapangan, tapi juga tentang siapa yang mampu paling konsisten bertahan dalam tekanan. Sekarang, pendapat kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!